Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Aini, NIM 2017-53040. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang internet marketing. Marketing yaitu sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya yaitu online marketing. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Selanjutnya ada konsep online marketing. Informasi plus interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Yaitu tingkat pertumbuhan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68%, di Amerika Serikat, Eropa 91%, dan Asia 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Selanjutnya ada offline marketing, yaitu ada pembeli. Yang pertama entry dokumen, yang kedua cetak dokumen, yang ketiga fax dokumen, yang keempat kirim dokumen asli lewat kurir, yaitu selanjutnya ada penjual. Untuk yang pertama, penjual terima dokumen via fax, yang kedua penjual entry ulang dokumen ke aplikasi penjual. Untuk yang ketiga, penjual terima dokumen asli. Selanjutnya ada online marketing. Masih sama, ada pembeli dan penjual, tapi bedanya di dalamnya itu langsung ke e-commerce gateway. Isinya ada PO, invoice, dan SN. Selanjutnya online marketing, yaitu ada source of income, sumber penghasilan, dan traffic generation, yang di dalamnya untuk yang pertama dari source of income atau sumber penghasilan, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang pertama ada PPS atau pay per sale, yaitu yang kedua ada PPC atau pay per click, ada PPL, pay per lead, ada yang jual produk sendiri, dan ada pelanggan. Untuk yang traffic generation atau cara promosi ada 5 juga. Yang pertama ada PPC, yaitu pay per click advertising. Yang kedua ada SEO, yaitu search engine optimization. Yang ketiga ada email marketing. Yang keempat ada mobile advertising. Yang kelima ada social media marketing. Selanjutnya yaitu perbandingan keuntungan usaha offline dan online.
Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline? Untuk yang selanjutnya ada pengalaman. Terdiri dari kriteria usaha offline dan usaha online. Bisa dilihat di sini ada kriterianya. Usaha offline, penghasilan untuk usaha offline dan penghasilan untuk usaha online. Selanjutnya pengalaman dari laba bersih dari usaha offline yaitu 1-2 juta per bulan dengan modal 6 juta per bulan, dan ada laba bersih dari usaha online yaitu 1-2 juta per bulan dengan modal 500 ribuan per bulan. Selanjutnya ada toko online versus toko offline. Toko online itu terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang mengakses, contohnya Twitter, Facebook, IG, dan lain-lain. Untuk yang toko offline yaitu mendekati pusat keramaian di mana banyak orang yang melewati dan bertempat strategis untuk mudah dijangkau, contohnya di kios pinggir jalan. Selanjutnya jangkauan pasar, yaitu kalau online itu penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya, tapi kalau yang offline itu pengunjung yang hanya datang ke toko. Kemudian ada pemasaran. Untuk online dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Tapi untuk yang offline yaitu biaya percetakan, terus ada misalnya spanduk, brosur, hingga kartu nama untuk toko offline tersebut. Selanjutnya ada untuk mencari barang di toko online, pembeli cukup mengetik kata kunci dari produk yang dicari, tapi kalau yang offline itu pengunjung harus mendatangi toko dan memilih. Untuk cara membeli, kalau di online itu cukup menekan tombol beli atau tombol memesan produk. Kalau yang offline itu pengunjung harus memilih produk dulu, lalu dibayarkan ke kasir. Selanjutnya cara bayar, yaitu untuk yang online itu bisa ke rekening ataupun ke rekening pribadi. Untuk yang offline itu langsung dilakukan di waktu yang sama. Kemudian ada modal awal. Untuk yang online itu biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya koneksi internet, biaya pembuatan website toko, biaya SEO jika mau. Untuk yang offline, biaya awal yang harus dikeluarkan biaya awal toko selama 6 bulan atau setahun, listrik, keamanan, kebersihan, biaya sewa gudang. Kemudian jenis produk yang dijual di toko online tidak terbatas,
termasuk jumlah dan variasi. Kalau yang toko online versus toko offline, apakah toko online selalu berlawanan atau versus dengan toko offline? Hasil riset Nielsen online, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% di antaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa toko online bisa meningkatkan penjualan offline. Selanjutnya, mereka yang membeli barang di toko online melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Kemudian perbandingannya 52% meriset lebih dahulu di toko online dibanding 25% meriset di toko. Yang 52% itu datang ke toko sebuah dengan bekal informasi yang memadai, sehingga tahu apa yang mereka akan beli. Selanjutnya, kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online yang menyediakan informasi yang lengkap, dan toko konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Selanjutnya, membuat toko online itu hanya 15 menit. 5 menit untuk mendaftar sebagai member, 5 menit untuk membuat toko, dan 5 menit lagi untuk mengunggah produk. Next, ada media, yaitu marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya, web, email, nirkabel, e-TV, database, untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan atau melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan, dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Selanjutnya, e-business e-commerce. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Kemudian ada relationship between e-commerce and business. Bisa dibaca di sini, diperhatikan ya. Kalau saya juga ini internet marketing konteks, yaitu ada business dan to customers. Bisa dilihat juga di bawah sini, atas maksudnya. Selanjutnya ada internet application, yaitu market exciting, dan new. Untuk yang biru itu untuk conservative approach to internet use, untuk yang pink itu innovative approach to internet use. Selanjutnya example joins, bisa dilihat untuk gambarnya, ini termasuk contoh yang namanya juga example. Selanjutnya ada cost, yaitu meningkatkan kecepatan pengiriman. Untuk yang kedua, mengurangi biaya penjualan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasi. Yang keempat, competitiveness drivers. Untuk yang kelima, permintaan pelanggan. Yang keenam, jangkauan kualitas layanan yang ditawarkan. Yang ketujuh, hindari kehilangan pelanggan pasar. Yang kedelapan, exploit pasar baru. Selanjutnya, example rswww.com. Selanjutnya ada addressing atau alamat, atau biasa kita panggil itu link di bawah ini, bisa diakses. Selanjutnya ada how it works components, yaitu yang ada LAN yang menghubungkan, dan seterusnya. Pokoknya bisa dilihat di gambar di bawah sini, di gambar tersebut. Selanjutnya itu how it works atau client atau server. Ini termasuk client isi running web browser, yang ini server running web browser software. Selanjutnya how it works HTML, internet, intranet, dan extranet. Selanjutnya interactivity and intelligence. Selanjutnya individualization. Selanjutnya integration.
yang selanjutnya yaitu penutup, yaitu Handy Limit Jajan yang mengatakan dengan toko online saya mendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang lokal maupun dari luar kota, yang bahkan tidak pernah saya temui saya sama sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha saya. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.